Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghirril muhajjalin wa syafi'il muznibin sayyidina maulana nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Segenap para sahabat muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sekarang memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang dimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan syahrul ummati, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan daripada umatku, kata Nabi. Yang dimana di sini adalah bulan pengampunan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini diperintahkan untuk mengerjakan daripada puasa Ramadan. Ini adalah puasa wajib sebagaimana bentuk ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab orang ini ketika berpuasa kadang tidak tahu, ataupun ada yang sudah tahu tapi sering melakukan, bahwasanya mereka membatalkan daripada puasanya. Sehingga kita ahli sunnah wal jamaah, terutama orang yang bermazhab daripada mazhabnya Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya ada 9 sebab orang yang membatalkan daripada puasa Ramadan. Yang pertama adalah bahwasanya masuknya di antara lubang yang 5. Ketika orang masuk di antara lubang yang 5 ketika puasa Ramadan, maka puasanya akan batal. Yang terhitung 5 adalah, yang pertama ada lubang daripada kita punya mulut. Kemudian lubang yang kedua adalah lubang daripada hidung. Lubang yang ketiga adalah lubang daripada telinga. Kemudian daripada lubang depan dan lubang belakang. Yang kedua adalah muntah. Orang yang ketika muntah dengan sengaja di bulan Ramadan, maka akan puasanya akan batal. Dengan catatan ketika dia sudah muntah, kemudian dia berkumur untuk menghabiskan semua kotoran yang ada najis di dalam muntahnya, di dalam lisannya ini, maka ketika Nabi mengatakan ketika sudah hilang najis muntah dalam mulutnya dan tidak ada yang tertelan sama sekali, maka boleh dilanjutkan puasanya, tidak batal. Kemudian yang ketiga yang membatalkan daripada puasa Ramadan ialah ketika kita ini bersenggama dengan pasangan kita. Yang mohon maaf saya sampaikan di sini adalah ini majelis mulia, majelisnya Rasulullah SAW, yang artinya apa? Bersenggama di sini adalah ketika ada seorang suami dengan seorang istri di tengah hari di bulan Ramadan, kemudian terjadi bersenggama sehingga kumpul, maka akan batal puasanya. Terlebih ini sangat besar dan sangat besar dosanya, dan kalau bisa dihindari terutama bagi pasangan suami istri. Karena apa? Ketika sudah melakukan hubungan di tengah bulan Ramadan, maka sangat besar kita untuk menggantinya. Kemudian yang keempat, orang yang dikatakan bahwasanya yang daripada membatalkan puasa ialah ketika dia ini keluar air mani walaupun tanpa dengan bersenggama. Artinya gimana? Ketika orang keluar air mani tanpa dengan senggama, yaitu mungkin dengan cara onani, dengan cara masturbasi dan lain sebagainya, atau halusinasi, atau menonton hal-hal yang tidak baik, maka di situ dikatakan bahwasanya puasanya akan batal ketika ini keluar daripada air mani walaupun tanpa bersenggama. Dengan catatan walaupun yang dibantu dengan istrinya Habib tetap batal. Dilakukan dengan sendiri tetap batal. Walaupun tidak bersenggama, ketika keluar air mani di tengah hari, maka dihukumkan daripada batal ketika air mani itu dikeluarkan dengan cara sengaja. Akan tetapi yang jadi poinnya di sini, ketika ada orang mimpi basah di tengah hari ketika bulan Ramadan, karena orang mimpi basah ini tidak harus malam, bisa siang, bisa. Kemudian di tengah bulan Ramadan dia mimpi basah. Maka apa kata Nabi? Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini tadi pagi tertidur, kemudian pas saya bangun ternyata saya ini habis mimpi basah." Apa kata Nabi? "Pulang cepat inti sudah. Maka cepat inti mandi junub, maka lanjutkan puasa inti." Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya ketika orang mimpi basah kemudian keluar daripada air maninya, maka tidak membatalkan puasa. Dengan catatan yaitu bahwasanya ini yang betul-betul terjadi karena mimpi,
bukan tidak ada kesengajaan ataupun sebab lainnya, murni karena mimpi, karena bunga tidur, maka ketika terbangun, ketika sudah walaupun dalam keadaan puasa, maka bisa dilanjutkan cepat-cepat, cukup mandi dengan mandi junub, maka selesai sudah bisa melanjutkan puasanya. Masyarul muslimin, sahabat muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya dalam pertemuan singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam lain waktu, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita sehat wal afiah, bisa berjumpa lagi di lain waktu. Hada minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.